Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pertemuan kita hari ini, di pertemuan kita untuk yang kesekian kalinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang norma ya. Karena kemarin terakhir kita bahas tentang tingkatan norma. Ada yang pertama adalah cara atau usage, kemudian kebiasaan atau followers, kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenisnya norma. Nah, selain dibedakan dari beberapa tingkatan, ada juga jenis norma, klasifikasi norma ya. Yang pertama adalah norma agama. Nah, dalam norma agama ini adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, norma ini dia sifatnya mutlak bagi si para penganutnya. Nah, contohnya kalau misalnya norma agama gitu ya, misalnya dalam agama Islam, kewajiban kita untuk melaksanakan rukun Islam dan rukun iman sebagai agama Islam. Kemudian juga sebagai agama Islam kita harus melaksanakan sholat lima waktu. Kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti itu, dan begitu pun dengan agama-agama lainnya. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, norma ini itu didasarkan pada hati nurani atau akhlaknya manusia. Norma ini tuh bersifatnya universal, artinya bahwa setiap orang di dunia ini memilikinya. Hanya saja bentuk dan perwujudannya itu berbeda-beda. Misalnya saja adanya perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan, misalnya ada pembunuhan, kemudian pencurian atau penyiksaan. Bentuk-bentuk norma kesusilaan ini yang melanggar ini pada umumnya itu akan ditolak oleh setiap masyarakat. Nah, contoh norma kesusilaan lainnya adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan, kemudian membantu orang lain ketika orang lain itu membutuhkan, dan menghormati sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Berbicara mengenai norma kesopanan, ini adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku kita dalam bermasyarakat. Misalnya saja bagaimana cara kita berpakaian. Kita ini budaya timur, jadi berpakaianlah yang sepantasnya, seperti itu. Terkadang kalau ada orang yang misalnya memakai bikini, itu bagi kita tuh sesuatu hal yang kayaknya melanggar kesopanan seperti itu. Tapi ya di Indonesia banyak juga orang yang masih menggunakan itu. Tapi ketika orang memakai itu, ya itu sesuatu hal yang menurut kita tuh agak aneh gitu. Kemudian juga tidak berkata kotor atau berkata kasar. Kemudian juga ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus berbicara yang lebih sopan. Nah, yang keempat adalah norma kebiasaan. Nah, hasil dari melakukan sebuah perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan. Nah, orang yang tidak menjalankan norma ini itu biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya saja kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan, atau misalnya juga kegiatan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu adalah norma kebiasaan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Berbicara tentang norma hukum, ini berbicara tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Nah, sanksinya pada norma hukum ini bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan, yaitu negara. Misalnya saja ketika ada orang yang melanggar hukum larangan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri gitu, membunuh atau menipu.
kemudian ada yang mengenakan, misalnya ada yang tidak menggunakan helm pada saat mengendarai motor, kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ketika itu dilanggar, kemudian ada sanksi yang akan diberikan oleh lembaga dalam sebuah negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Berbicara tentang sosialisasi, kita harus tahu dulu hakikat dari apa sih itu sosialisasi. Jadi sosialisasi adalah, kalau dalam sosiologi, penamaan atau proses belajar kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu kelompok atau masyarakat itu disebutlah dia sosialisasi. Nah, sebenarnya banyak sekali gitu ya pendapat tentang sosialisasi oleh para ahli dalam sosiologi gitu. Nah, tapi kita definisikan secara umum apa sih itu sosialisasi. Nah, sosialisasi itu adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, dalam sosialisasi juga hal yang dipelajari adalah dalam prosesnya itu adalah perannya dia, yaitu bagaimana seseorang itu berperan sesuai dengan nilai, kemudian kebiasaan dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat atau kelompoknya. Nah, melalui sosialisasi juga di sini ya, seorang anak itu belajar tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Misalnya adalah bagaimana dia sportif ketika dia dalam bermain. Kemudian masa orientasi siswa juga adalah salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di sekolah kepada siswa-siswa baru. Biasanya disebut dengan masa orientasi siswa atau MOS. Dan dari MOS itu, nah disitulah akan diperkenalkan tentang nilai dan aturan atau kebiasaan yang ada di sekolah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, kepribadian itu adalah kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seseorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta dan berbagai aspek kedirian lainnya. Nah, kepribadian ini itu adalah produk dari interaksi sosial dalam kehidupan kelompok. Dalam sebuah kepribadian itu akan diperoleh oleh individu sebagai akibat dari partisipasinya dalam kehidupan berkelompok. Nah, di sini ada beberapa faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini menekankan bahwa perbedaan perilaku kelompok itu disebabkan oleh perbedaan iklim atau topografi dan sumber alam. Misalnya saja, orang yang hidup di daerah pegunungan sebagai petani itu akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang hidup di tepi pantai sebagai nelayan gitu. Nah, demikian pula orang yang hidup di daerah panas dan miskin itu cenderung berbeda kepribadiannya dengan orang di daerah subur dan kaya. Nah, contoh ini itu menunjukkan bahwa lingkungan fisik itu mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang atau kelompok orang. Yang kedua adalah warisan biologis. Nah, kalau berbicara tentang warisan biologis itu berbicara tentang faktor keturunan, di mana faktor keturunan ini menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam warisan biologis. Nah, misalnya saja untuk beberapa ciri faktor warisan biologis ini lebih penting dari faktor lainnya gitu ya. Kalau berbicara tentang faktor biologis itu faktor karena keturunannya, dari bagaimana keturunan orang tuanya. Misalnya dia pintarnya karena keturunan dari bapaknya yang pintar atau mamanya. Kemudian dia misalnya anaknya ada sakit
sakit asma gitu. Ternyata salah satu orang tuanya ada penyakit asma. Nah, itu adalah salah satu contoh warisan biologis. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, baik berupa gagasan, aktivitas maupun hasil aktivitas manusia yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pengalamannya, serta dijadikan pedoman hidup bagi anggotanya. Nah, misalnya dalam budaya Islam itu merupakan seluruh gagasan, kemudian aktivitas dan hasil dari aktivitas masyarakat Muslim yang dijadikan pedoman tingkah laku. Misalnya juga ada contohnya nih, ada orang Bugis Makassar, dia memiliki budaya merantau dan mengarungi lautan. Nah, budaya ini bagi si orang Bugis merupakan membuat pribadi mereka menjadi pemberani. Kemudian yang keempat adalah pengalaman kelompok. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman kelompok ini, di Indonesia itu masyarakatnya majemuk ya, masyarakatnya banyak banget kelompok-kelompoknya, agamanya, rasnya gitu ya. Nah, dengan mereka memiliki kelompok-kelompok dengan budaya dan standar atau ukuran moral yang berbeda-beda. Nah, dari pengalaman kelompok yang berbeda-beda inilah itu bisa membentuk kepribadian kita, bagaimana kita bisa menekankan ego kita ketika memiliki orang yang berbeda dari kita. Nah, misalnya contoh lain adalah misalnya ada seorang anak yang kurang diperhatikan sama keluarganya. Kemudian si anak ini kemungkinan besar akan berpotensi menjadi anak nakal karena dia merasa dirinya tidak dicintai gitu. Kemudian dia akan bergabung dengan anak-anak yang tidak sesuai standar atau ukuran perilaku yang seharusnya. Nah, sehingga si anak ini akan menjadi anak yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, dari pengalaman kelompok inilah itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Yang terakhir adalah pengalaman unik. Nah, pengalaman unik ini mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain. Nah, pengalaman unik ini dapat membentuk kepribadian seseorang. Misalnya saja ada 2 orang anak gadis cantik gitu ya dalam satu keluarga. Misalnya si gadis A dan si gadis B. Si gadis A ini lebih percaya diri dan tenang dalam penampilan, sedangkan si gadis B itu kurang percaya diri dan penampilannya biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lihat dari proses ini bisa kita lihat didapat dari perilaku orang tua dan keluarga yang mengatakan bahwa gadis A cantik. Nah, dengan hal ini, si gadis tersebut akan bertindak dan berpenampilan sebagai orang yang cantik. Nah, sebaliknya, orang tua yang memperlakukan gadis B seperti anak yang tidak tertarik. Dari perlakuan si orang tua kemudian itu mempengaruhi pembentukan pribadi gadis tersebut sehingga menjadi kurang percaya diri. Jadi tentang pengalaman unik gitu ya, setiap orang akan berbeda-beda tentang bagaimana pengalamannya mereka masing-masing. Tidak akan ada orang yang sama persis memiliki pengalaman yang unik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.